Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatur Rohma dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menghindari perbuatan syirik. Apa sih pengertian syirik itu? Syirik menurut bahasa adalah sekutu atau persekutuan. Sedangkan menurut istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau iktikad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Selanjutnya, macam-macam syirik. Macam-macam syirik di sini ada dua. Yang pertama, syirik akbar, yakni syirik besar atau disebut juga dengan syirik jali atau syirik nyata. Yang kedua, syirik asghar, yakni syirik kecil atau disebut juga dengan syirik khafi, yakni syirik samar-samar. Selanjutnya disebut syirik akbar jika yang pertama, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan-Tuhan itu dijadikannya sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganggap ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syirik asghar. Syirik asghar atau syirik khafi ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Nah, pernyataan seperti ini menyiratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah. Nah, seorang mukmin yang baik dalam peristiwa seperti di atas akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati. Dalam salah satu hadis Nabi yang terdapat pada Musnad Ahmad bin Hambal, dikatakan bahwa salah satu contoh syirik khafi ialah seseorang yang dalam mengerjakan sesuatu perbuatan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain, atau yang disebut dengan riya. Selanjutnya, bahaya perbuatan syirik. Akibat negatif perbuatan syirik antara lain, yang pertama, amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia, yakni tidak ada gunanya. Yang kedua, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Yang ketiga, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 6 yang berbunyi, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Nah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk hidup. Selanjutnya, cara menghindari perbuatan syirik. Yang pertama,
Selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Poin yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Poin yang ketiga, selalu mengingat Allah dimanapun berada dan selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Nah, contoh perbuatan syirik. Kisah-kisah berbuat syirik sangat banyak dicontohkan, baik di dalam Al-Quran maupun kisah-kisah dalam sejarah Islam. Nah, contoh-contoh seperti itu dimaksudkan agar bisa dijadikan pelajaran oleh orang lain, sehingga tidak melakukan hal yang serupa dan benar-benar mengerti bahwa perilaku syirik adalah sesuatu yang tercela dan sangat dilaknat oleh Allah. Berikut ini adalah sepenggal kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW tentang pengaruh Al-Quran di kalangan kaum musyrikin Arab. Seperti diketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang memiliki ketinggian dan kedalaman makna. Kehebatan isi Al-Quran dan khasnya metodenya mampu menarik manusia untuk mengerti seruannya dan sekaligus mengimaninya. Nah, kejadian itu ternyata berpengaruh dan menarik hati ketua-ketua musyrikin saat itu untuk secara sembunyi-sembunyi pergi malam-malam mendengarkan bacaan Rasulullah di rumah beliau. Padahal mereka sudah saling melarang untuk datang dan saling berjanji untuk tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Tetapi secara sembunyi-sembunyi, waktu malam mereka keluar diam-diam agar tidak diketahui. Mereka itu adalah Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Akhnas bin Syurais. Masing-masing datang dari arah yang berlainan ke dekat rumah Rasulullah. Kemudian mendengarkan bacaan beliau di tempat yang tidak bisa dilihat oleh kedua temannya yang lain. Apabila mereka bertemu di jalan waktu pulang, mereka saling mencela, lalu mereka pun saling berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu, agar tidak diketahui orang lain. Karena kalau ada yang tahu, bisa-bisa orang itu mengikuti jejak mereka. Nah, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.